Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Tetap sehat kan? Sehat. Ya adik-adik, pagi hari ini kita kembali mau memuji Tuhan. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Meskipun kita tetap di rumah, kita tetap ibadah online, tapi kita nggak akan berhenti untuk memuji Tuhan. Ya adik-adik, kita menyanyi Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku
masuk dalam doa, kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk kita angkat satu pujian, Dia mengasihi aku. Tuhan, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan, meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memuji Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri karena kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian KASI. Kasih, 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 kasih.
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu firman-Mu kita bagikan. Semuanya lebih sungguh-sungguh lagi. Pelita bagi kakiku dan
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami bisa menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah benar-benar mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan Kakak Kezia dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Gimana adik-adik, sepenuh hati enggak untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini? Coba di antara gambar 5 hati ini, hati adik-adik yang mana? Kakak harap semoga hati adik-adik yang paling penuh ya. Semoga adik-adik kali ini mendengarkan firman Tuhan, ibadah pada pagi hari ini dengan sepenuh hati. Walaupun adik-adik harus meluangkan waktu yang tadinya adik-adik mau nonton film atau mau bermain, sekarang stop dulu karena adik-adik mau fokus beribadah. Juga adik-adik harus meluangkan pikiran, gak mikirin hal-hal yang lain dulu karena sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, walaupun adik-adik harus meluangkan hal-hal itu, kakak harap adik-adik tetap melakukannya dengan sukacita ya, dengan sepenuh hati. Karena ketika adik-adik melakukan dengan rela hati, walaupun adik-adik harus mengesampingkan banyak hal, artinya adik-adik sedang berkorban. Sama seperti tema firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Adik-adik tahu nggak? Ada kisah cinta di Alkitab yang sangat luar biasa. Kisah cintanya Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Adik-adik sudah tahu belum? Kisah ini tertulis di Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Kita baca yuk. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Sudah ketemu? Yuk, kita baca ya. Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban. Laban ini ayahnya Rahel. "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wah, luar biasa ya adik-adik cintanya Yakub kepada Rahel. Nah, dari kisah Yakub dan Rahel ini kita dapat melihat nih adik-adik bahwa ketika kita berkorban, kita melakukannya kepada suatu hal yang kita anggap berharga. Kalau dalam kisah yang barusan kita baca, Yakub berkorban untuk mendapatkan Rahel. Karena menurut Yakub, Rahel sangatlah berharga karena Yakub sangat mencintainya. Nah, seperti itulah berkorban. Karena berkorban dilakukan terhadap suatu hal yang kita anggap berharga. Nah, misalnya nih kakak kasih contoh. Misalnya ada mainan yang adik-adik sangat sukai dan sudah adik-adik tunggu begitu lama. Dan sekarang tiba saatnya mainan itu dijual secara online karena sedang pandemi. Dan ternyata saat adik-adik baca, mainan itu hanya ada 5 buah di Indonesia. Wah, adik-adik benar-benar melihat situs online-nya terus supaya adik-adik gak kehabisan mainan itu. Nah, ketika adik-adik sedang menunggu, sedang membeli supaya gak kehabisan mainan itu namanya adik-adik sedang berkorban. Karena adik-adik menganggap mainan itu sangat berharga, Kak. Mainan itu cuma ada 5 lagi.
Apalagi mainan itu adalah mainan kesukaan adik-adik. Nah, itu namanya adik-adik sedang berkorban. Berkorban dilakukan kepada suatu hal yang dianggap berharga. Lalu, coba kita baca lagi yuk ayatnya yang ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, dari ayat ini kita dapat melihat poin kedua nih tentang berkorban. Kita baca tadi bahwa Yakub bekerja berapa lama? 7 tahun. 7 tahun itu lama loh adik-adik. 7 tahun itu setara dengan adik-adik sekolah dari SD kelas 1, lulus di SD kelas 6, udah gitu adik-adik sekolah lagi 1 tahun di SMP. Nah, selama itulah 7 tahun itu. Lama nggak adik-adik? Lama loh. Tetapi apa tadi yang Yakub rasakan? Yakub hanya merasakan 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Kenapa coba Yakub bisa merasa seperti itu? Karena Yakub sangat mencintai Rahel. Jadi di sini kita lihat bahwa berkorban itu harus didasari dengan kasih, harus didasari dengan rela hati, dengan kasih, dengan sukacita. Dapat terlihat bahwa 7 tahun yang lama itu dapat terasa hanya beberapa hari saja karena Yakub melakukannya dengan kasih, tanpa paksaan, tanpa bersungut-sungut, maka waktu yang lama pun hanya terasa sebentar. Nah, seperti contoh lain nih, ada lagi selain Yakub, yaitu Yonatan. Yonatan sahabatnya Daud. Nah, dalam 1 Samuel 18 ayat 1-4 dikatakan bahwa Yonatan itu sangat mengasihi sahabatnya ini, Daud ini, seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Maka di 1 Samuel 18 ayat keempat dikatakan ia rela memberikan jubahnya, baju perangnya, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Yakub. Itu semua Yonatan rela lakukan, Yonatan rela berkorban karena apa? Karena Yonatan mengasihi Daud, sahabatnya. Oleh karena itu, pelajaran kedua yang dapat kita terima pada pagi hari ini, bahwa berkorban itu didasari dengan kasih. Oke, tadi kakak sudah mengajarkan 2 hal nih adik-adik. Coba masih ingat nggak? Yang pertama, berkorban dilakukan kepada suatu hal yang kita anggap berharga. Dan yang kedua, berkorban harus dilakukan, harus didasari dengan kasih. Nah, selain Yakub dan Yonatan yang sudah kakak tadi contohkan, ada tokoh lain loh yang juga berkorban. Dan tokoh kali ini berkorbannya untuk kita semua, untuk kakak dan adik-adik sekalian. Dia menganggap kita berharga dan dia sangat mengasihi kita. Maka dari itu dia rela berkorban untuk kita. Ada yang tahu nggak siapa dia? Dia adalah Yesus. Yesus rela berkorban untuk kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi kita. Karena dia sangat menganggap kita berharga. Dia tidak mau kita, kakak dan adik-adik sekalian, menerima hukuman kekal karena dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya, bukan saja hanya mengorbankan waktunya, mengorbankan pikiran, tenaga, bukan hanya itu. Tetapi Tuhan Yesus rela mengorbankan hidupnya, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap umat percaya. Itu semua Tuhan Yesus lakukan dengan kasih, karena kasihnya begitu besar seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Kasihnya begitu besar kepada setiap kita, maka dari itu dia rela berkorban untuk kita. Wah, Tuhan Yesus itu sangat baik ya adik-adik.
Nah, karena firman Tuhan kali ini sudah mengingatkan adik-adik, sudah mencontohkannya juga kepada adik-adik tentang berkorban, kita sudah melihat contohnya tadi ada Yakub, ada Yonatan, dan ada Tuhan Yesus. Mereka sudah memberikan contoh berkorban yang sangat baik kepada kita. Nah, sekarang tiba saatnya adik-adik sekalian yang harus bisa belajar untuk berkorban. Nih, kakak kasih contoh. Misalnya di ibadah kali ini, saat adik-adik melakukan ibadah saat ini, bila adik-adik menganggap ibadah kali ini adalah ibadah yang sangat berharga, karena adik-adik akan menerima firman Tuhan, adik-adik memuji Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, maka adik-adik menganggap ibadah ini sangat berharga, maka adik-adik harus rela berkorban untuk melakukan ibadah kali ini. Adik-adik mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk melakukan ibadah kali ini. Jangan melakukannya dengan terpaksa, karena Tuhan tidak suka. Adik-adik harus rela melakukannya dengan rela hati, dengan kasih, karena adik-adik tahu bahwa ibadah ini sangat berharga. Maka adik-adik mau berkorban untuk melakukan ibadah kali ini. Kakak kasih contoh lain. Misalnya saat adik-adik memberikan persembahan. Nih, misalnya adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan kali ini, adik-adik mau memberikan persembahan. Persembahan adalah bentuk korban kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memberikannya dengan benar. Dengan benar itu bagaimana, Kak? Memberikannya dengan kasih, seperti yang tadi sudah kakak katakan. Kita harus memberikan persembahan itu dengan kasih, dengan rela hati, karena persembahan juga merupakan bentuk korban kita kepada Tuhan. Contoh lain nih, misalnya saat kita sedang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kadang sulit untuk dilakukan, misalnya ada teman adik-adik yang ngejailin adik-adik terus, atau ngegangguin terus. Tapi adik-adik tetap mau nurut firman Tuhan, adik-adik mau mengasihi dia. Walaupun misalnya ada sekelas adik-adik nyontek semua saat ujian, adik-adik gak mau melakukannya karena adik-adik mau nurut firman Tuhan. Adik-adik tahu bahwa nyontek itu dosa sama dengan berbohong. Nah, itu namanya adik-adik juga sedang berkorban karena adik-adik sadar bahwa menuruti firman Tuhan itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada melakukan dosa. Karena ketika kita nurut firman Tuhan, kita menuruti apa yang Tuhan firmankan, Tuhan pasti melihatnya dan Tuhan pasti akan memberikan upahnya kepada kita. Kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Nah, jika adik-adik menganggap bahwa menjalani firman Tuhan adalah hal yang penting, ketika adik-adik mau menjadi anak kesayangan Tuhan, maka harus ada yang adik-adik korbankan. Adik-adik tidak boleh mengikuti apa yang dunia lakukan. Adik-adik tidak mau nurut seperti apa yang dunia lakukan, melainkan adik-adik tetap ingin berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, walaupun melakukan firman Tuhan itu kadang sulit, ingat adik-adik tetap harus melakukannya dengan kasih. Mintalah kepada Roh Kudus untuk memberikan kasih itu kepada kita. Sehingga kita melakukannya dengan mudah, kita melakukannya dengan sukacita. Seperti Yakub tadi, menjalani 7 tahun yang lama itu seperti beberapa hari saja. Karena dia melakukannya dengan kasih, dengan rela hati, dengan sukacita. Oke adik-adik? Karena kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan hal ini sudah tertulis loh di Markus 12 ayat 30. Yuk kita buka. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ada 4 ya adik-adik.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan yang terakhir, dan dengan segenap kekuatanmu. Jangan lupa dihafalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan tentang berkorban pada hari ini. Sekarang lipat tangan, tutup mata, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini tentang berkorban. Engkau telah memberikan pengertian, Engkau telah memberikan contoh, bahkan kami melihat nyata Tuhan Engkau berkorban, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kami, karena Engkau menganggap kami berharga dan Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang tiba saatnya kami untuk mau menjadi anak-anak yang belajar untuk berkorban. Kiranya Roh Kudus yang bantu kami Tuhan, berikanlah kami hati yang penuh kasih, agar kami saat berkorban kami melakukannya tanpa paksaan, melainkan kami melakukannya dengan rela hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang tetap pimpin dan sertai segenap kehidupan kami, Engkau yang tutup bungkus setiap kehidupan kami, agar kami selalu ada dalam perlindungan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh.